Oke, kembali lagi dengan kami di Akal Sehat. Yang mana kali ini, di video ini, kami akan membahas mengkritisi rencana pembuatan suatu peraturan yang terkait dengan tes keperawanan bagi calon anggota TNI yang wanita. Nah, perempuan ya. Di sini sebenarnya ada banyak sudut pandang untuk melihat rencana pembuatan peraturan ini. Bisa dilihat dari sudut pandang sosial terkait tes keperawanan ini, sudut pandang kesehatan barangkali, sudut pandang kemanusiaan, atau bahkan sudut pandang libido. Kita nggak tahu. Ada banyak sudut pandang. Nah, tapi di sini kami akan coba membahas dari sudut pandang akal sehat. Nah, terkait dengan peraturan ini ada Faris, menurut lo gimana, Pak? Jadi kalau menurut gue sih tes keperawanan untuk perempuan di rekrutmen TNI ini menurut gue nggak masuk akal banget. Karena pertama udah ini berlaku untuk perempuan aja, yang untuk laki-lakinya nggak bisa ya. Ini jadi gue mempertanyakan apakah emang ini peraturan yang buat laki-laki jadi perempuan doang atau gimana gitu. Terus tapi gini loh, maksudnya gue juga masih belum nangkep tujuannya apa sih TNI ini kira-kira? Oke, benar sekali poin Faris tadi. Emang permasalahan apakah ini hanya berlaku untuk wanita atau juga berlaku untuk perempuan menjadi pembahasan yang ramai di internet gitu. Tapi kita coba lihat latar belakangnya. Latar belakang di sini adalah latar belakang moral dan mental. Emang keren banget. Di sini untuk menjadi seorang tentara dibutuhkan mental yang kuat, mental yang bersih. Nah, caranya adalah dengan melihat, terutama untuk yang perempuan, dilihat keperawanannya. Logikanya adalah kalau misalkan si perempuan itu masih perawan, maka mentalnya baik. Kalau misalkan dia sudah tidak perawan lagi, artinya dia tidak bisa menjaga harga dirinya, dan bisa dibilang mental dia kurang siap untuk menjadi tentara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, logika berpikirnya seperti itu, sehingga muncullah ide untuk mencetuskan tes keperawanan ini. Gitu. Iya, pertama menurut gua moralitas tuh nggak bisa diukur. Moralitas seperti apa sih moralitas yang baik? Apakah emang moralitas yang kita anggap baik itu diukur dari selangkangan doang? Apa sih sebenarnya gitu loh? Lalu masalah mental tadi ya, apakah ini perempuan ini, maksudnya orang-orang ini udah pengen untuk membela negara lo, negara kita dari serangan dari luar gitu loh. Tapi lo masih mempertanyakan mentalnya? Come on, man. Ya, itulah inovasi yang belakangan muncul. Inovasi. Tapi kita nggak tahu. Nah, di sini sebenarnya ini bukan masalah ini bukan isu yang baru. Ini isu yang udah terjadi lama. Kalau misalnya kita coba baca link dari internet, entah itu terpercaya atau enggak gitu, pasti kita coba assess di internet bahwa praktik ini sebenarnya udah lama terjadi. Namun sekarang mulai muncul lagi karena ada rencana tes keperawanan yang juga akan ditujukan kepada calon istri, calon TNI yang pria gitu. Tapi praktiknya kita nggak tahu bagaimana caranya, juga kita nggak tahu apakah dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, kita nggak pernah tahu. Gitu. Nah itu juga maksudnya tes keperawanan ini sangat challenging secara fisikal. Maksudnya betul. Apa sih gitu loh, maksudnya gue nggak mau terlalu teknis masalah ini sih, tapi kayak aneh banget sih, maksudnya gimana ya, itu menjudge orang dengan gue nggak mau lah, nggak bisa lah gitu deh. Nah tapi yang bikin sebetulnya ini yang bikin kita juga protes tentang tes keperawanan ini adalah karena memang tentara itu publicly funded, itu uang rakyat yang, jadi kita bayar tax, kita bayar pajak untuk membiayai tentara. Secara nggak langsung sebetulnya kita itu juga ikut serta terhadap tes yang nggak penting, yang nonsens sama sekali itu. Iya, betul sekali. Nah, terlepas dari soal praktek, terlepas dari ini dibiayai oleh siapa, sebenarnya dampak untuk calon tentara yang wanita itu juga negatif gitu. Selanjutnya banyak yang mengaku yang sudah mengalami proses tes keperawanan ini menjadi trauma gitu. Harusnya mereka yang bisa siap tempur, siap untuk berperang gitu. Tapi teringat bahwa mereka telah menjalani tes keperawanan dengan cara apapun itu, ini akan justru memberikan dampak negatif bagi mental mereka. Dan kalau misalnya kita sum up semua pertimbangan-pertimbangan tadi, sebenarnya kita nggak tahu apakah sebenarnya peraturan ini, tes keperawanan ini bisa diterima oleh akal sehat kita atau enggak. Sama sekali enggak sih. Ya.